Ya, buat Mas Yuga di formulir ngisi pernikahan. Puji Tuhan ya. Siap-siap Mas Yuga ya. Lah gini, masalahnya gini, saudara. Kadang orang berpikir ya, enggak apa-apa, saya bilang, kalau sudah menikah, Mbak Riri aja kemarin ngomong, Pastor nanti konseling lagi boleh, terus boleh sampai seterusnya nggak apa-apa ya. Kan kamu setelah menikah jangan dipikir terus, ini Mbak Regita yang pengantin baru juga ya. Mas Pandi, oh belum ini. Jangan, kamu masih, Belanda masih jauh ya, masih perlu menata diri dulu. Saudara, jadi orang berpikir setelah menikah, wah selesai. Ya, selesai masalahnya. Oh, belum. Itu istilahnya welcome to the jungle ya, Saudara ya. Selamat datang di rimba ya. Apa di hutan rimba ya, hutan rimba persilatan, hutan rimba perumah tanggaan, Saudara ya. Waduh, ya Mbak Regita. Ada hal yang tantangannya dulu Anda punya tantangan cuma sendirian, sekarang tantangan yang apa namanya? Sebagai pasangan berbeda nanti ya. Lah kita akan lihat dari kehidupan Ishak setelah dapat istri. Kita lihat ayat yang ke pasal 25 sudah ya, ayat 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Jadi umur 40 tahun ya, cuman saya enggak bisa ngomong ini 40 tahun telat apa enggak nikah, ini kan zaman dulu. Umurnya 105, Abram sampai 175, 70 ya, 80. Meninggalnya panjang-panjang ya, jadi 40 itu mungkin juga masih muda juga enggak tahu ya. Saya enggak mau pakai ayat ini terus, wah ditafsirkan, wah. Memang banyak sih saya, ya yang saya kenal, yang saya tahu ya agak telat-telat gitu loh nikahnya, enggak apa-apa, saudara ya, enggak usah khawatir ya. Saya malah pernah di umur 50 baru dapat pasangan loh, enggak apa-apa ya Pak Saudara ya, baru dapat pasangan, enggak masalah gitu. Ya kalau bisa enggak terlambat gitu, mesti ada faktor-faktor tertentu, tapi jangan khawatir ya, Tuhan itu, ini loh umur 50 Tuhan masih sediakan pasangan loh ya Pak Saudara, belum nikah loh, ini bujang loh ini. 50 ya, terus yang cewek ya, ibu siapa? Ini kesaksian di City Blessing malah, ini perempuan, akhirnya dapat ketua sinode malah, ya Pak Saudara, ketua sinodenya habis ditinggal istrinya. Ini perempuan umur 50 lebih mungkin, malah bisa cocok sampai hari ini, luar biasa loh Saudara. Kesaksiannya itu dan jadi berkat. Oke ya, umur 40 nikah dapat Ribka, anak saudaranya Laban ya, anaknya Betuel. Terus ini nama istrinya. Terus kita lihat nama ibunya, Terus berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Nah, saudaraku ya. Bentar jangan. Jadi setelah berumah tangga ternyata juga masih ada tantangan. Rumah tangga kan dapat anak gitu ya. Dapat pasangan. Kok belum dapat kok pasangan apa? Dapat momongan, dapat penerus ya. Ternyata kok mandul. Ada penyebab, istrinya nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya anak, bukan nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya anak karena mandul. Ini masalah gitu ya dalam rumah tangga. Apalagi Ishak ini mendapat janji ya dari Tuhan, mulai dari ayahnya Abraham, kau nanti akan menjadi berkat ya, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, akan lahir raja-raja ya lah. Keturunan itu menjadi faktor utama bagi berkat Tuhan buat Abraham, Ishak, dan Yakub nantinya. Tapi ternyata di sini, saudaraku, ini kenapa saya sebut tantangan, saudaraku. Karena dari situ kelihatan bahwa keturunan ini kan yang nanti akan dilahirkan dari Abraham dan Ishak, kemudian Ishak melahirkan turunan, ini yang nanti akan jadi berkat. Tertahan, lebih tepatnya tertahan, karena ada faktor kemandulan di situ. Ya memang kalau mau dikulik-kulik bisa, kalau nafsir-nafsir sana sini, wah ini bisa karena setan, iblis, pekerjaan iblis. Saudara kan kalau ada masalah kan selalu ngerames sih, saudara. Nasi rames, nasi campur. Ini kenapa ya? Ini gangguan setan atau ini roh jahat? Apalagi kalau pendoa ya. Ini kalau pendoa ya Mas Juga ya. Mas Juga ini pernah ikut kelompok doa, kelompok nabi malah dulu. Sekolah nabi. Sekarang diganti namanya School of Act ya. Istilahnya ya. Dulu sekolah nabi, rada ngeri, terus diganti sekolah para rasuli ya untuk penginjilan. Kok abot banget jenenge.
Terus apa namanya? Ini tadi, kalau pendoa apa-apa dikit-dikit biasanya dihubungkan dengan ini gangguan setan, pekerjaan iblis. Ya, terus ada lagi orang cari-cari ini ada apa? Salahnya siapa? Ya kadang saling menyalahkan. Ya, saudara, coba lihat. Tapi gini, yang paling bagusnya adalah ketika ada masalah berdoa. Saya akan hubungkan dengan Yakobus pasal 4. Nanti kita akan komparasikan tentang Ishak ini dengan Yakobus karena di situ banyak ajaran tentang doa, sama nanti surat Korintus ya, Rasul Paulus juga ngajar tentang doa. Yuk, nanti kembali ke sini ya. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kalau baca jangan kasih air, air sumur ambilin. Bacanya pelan-pelan maksud saya. Dari manakah datangnya sengketa gitu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kenapa ada konflik dalam hidup manusia? Kenapa ada perselisihan, sengketa, pertengkaran di antara kehidupan sesama manusia, bahkan suami istri, keluarga, orang tua dengan anak? Kenapa ada sampai hal seperti itu terjadi? Dari mana? Apa penyebabnya? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Karena ada apa, saudaraku? Hawa nafsu. Hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh, yang saling berjuang. Saling ini jadi masing-masing ini ada hawa nafsu. Suami istri bertengkar. Dari mana datangnya pertengkaran perselisihan? Hawa nafsunya di mana? Di suaminya saja? Bukan, saling nih, yang saling berjuang di dalam tubuhmu masing-masing ini. Masing-masing suami dan istri ada hawa nafsu. Ini yang bikin bertengkar gitu loh. Kira-kira begitu, saudaraku. Orang tua dengan anak karena ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Masing-masing tubuh ini ada hawa nafsu yang membuat saling bertengkar. Disitulah awalnya bertengkar. Makanya Rasul Yakobus ini juga menjelaskan dari mana datangnya ini yang pasal 1 ya, terkenal ayat 17 ya salah ya. Lihat dulu nanti kembali ke sini. 15 ya, yang dari hawa nafsu itu. Sorry, ya bukan, ayat pasalnya 1. Ayat atasnya berarti 13 kayaknya, 13. Ya ini, coba baca. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, Itu kok kembali lagi. Ini orang Sulawesi logatnya gitu. Bacanya yang jelas. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Nah, tadi kan saling menyalahkan. Sekarang yang disalahkan siapa? Allah. Tuhan ini. Anda gitu enggak? Berkaca firman Tuhan ini cermin loh. Ya Rasul Yakobus yang ngomong juga pasal berapa? Baca loh Yakobus ini bagus, saudaraku. Orang baca firman itu seperti bercermin, mengaca. Ya toh. Saya tadi lupa sisiran mau berangkat tapi rambut segini enggak seberapa kelihatan. Cuman rasanya enggak nyaman aja, coba cepet bercermin. Oh ya, kurang apa gitu ya. Orang ketika bercermin ngerti ada kekurangan, ada yang salah, ada yang keliru. Lah bercermin dari firman Tuhan, kita bercermin selama ini ada masalah dalam hidup kita, ada pencobaan, ada pertengkaran, ada perselisihan, ada hal yang tidak baik dalam hidup kita. Dari mana datangnya? Tadi saling menyalahkan, ada hawa nafsu yang saling berjuang, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang berikutnya menyalahkan Tuhan. Oh, ini alamat, Tuhan disalahkan, Tuhan. Coba, mungkin Anda ada yang mungkin takut ya, nyalahkan Tuhan secara langsung. Tapi coba perhatikan ini, Anda pernah enggak berpikir seperti ini? Kenapa aku lahir di keluarga ini? Kenapa aku jadi anaknya orang tua ini? Kenapa? Pernah enggak Anda berpikir menyesal lahir dari orang tuamu? Itu tandanya engkau sedang menyalahkan Tuhan. Loh, orang bisa lahir ke dunia ini. Loh, itu kan. Sekarang saya mau tanya, manusia itu ciptaannya siapa? Tuhan kan? Baik Adam dan Hawa maupun yang dilahirkan selanjutnya, kalau Tuhan tidak mencipta kehidupan itu nggak akan terjadi. Berarti ketika Anda sedang mengeluh, menyalahkan kelahiranmu ke dunia ini, ya toh, engkau sedang menyalahkan Tuhan. Apalagi lahir di keluarga yang seperti ini,
keluarga yang nggak baik, keluarga yang nggak harmonis, keluarga yang kacau, dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Coba saudara. Jangan berkata seperti itu. Jangan ngomong pencobaan ini datang dari Allah. Kenapa? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak mau, Allah jangan ada firman Tuhan, jangan mencobai Tuhan Allahmu, jangan nyoba-nyoba gitu, berarti nggak percaya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan juga tidak akan mencobai Anda. Allah. Ini bukan, itu iblis ya, pencoba itu iblis. Terus 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tetapi orang itu mendapat pencobaan, mengalami pencobaan bukan sebetulnya dari orang lain, ya, sehingga saling menyalahkan, dapat masalah, pertengahan, tetapi juga bukan dari Tuhan, tetapi dari mana saudaraku? Keinginannya sendiri. Hawa nafsu tadi loh, keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan ini tadi yang menimbulkan hawa nafsu. Kalau saudara teliti hukum Taurat itu kan jangan mengingini, itu banyak ya. Jangan mengingini milik orang lain, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini lembu sapinya, jangan jangan mengingini semua itu. Ya dosa itu karena keinginan, ya, karena keinginan. Dan Amsal juga mengingatkan kita, Raja Salomo melalui Amsal. Amsal pengkhotbah itu ya, dikatakan orang bodoh itu dibunuh atau mati oleh banyaknya keinginan. Orang kalau banyak keinginan cepat mati loh. Ya karena keinginan enggak kesampaian, ingin ini enggak nyampe, ingin ini enggak nyampe. Waduh, kecewa. Waduh, akhirnya makan tuh kecewa. Ya, banyak orang bodoh dibunuh oleh banyaknya keinginan. Hati-hati ya, kita enggak mau bodoh. Amin. Kita mau jadi orang berhikmat, jangan banyak keinginan. Ya, keinginan ini membuat kita diseret, dipikat olehnya, dan ini yang membuat pencobaan. Terus. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila, kalau baca itu A, I, U, E, O, yang jelas. A, I, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Maksudnya keinginan itu kan gini, saudara. Keinginan itu masih di dalam hati dan pikiran. Belum dibuahi. Dibuahi itu maksudnya dilakukan. Orang kan masih ingin, belum dilakukan. Kalau maaf ya, enggak tahu agama lain ya, masih ingin itu belum berdosa. Karena dosa itu ukurannya melakukan. Tapi di Al-Kristen, lain. Saudara belum melakukan, masih ingin aja sudah berdosa enggak? Sudah. Jangan mengingini, itu sudah berdosa loh, saudara. Kalau engkau melihat wanita dan menginginkannya, ya, tergerak syahwatnya, terjemahan lama itu, engkau sudah berzina dalam hatimu, ya apa saudara? Baru ingin aja udah berdosa. Marah itu bukan keluar marah, baru ingin, baru benci, kan ada firman Tuhan ngomong, barang siapa membenci saudaranya, ya toh, benci, baru dalam hati pikiran, sebel aku mbak wong iki. Itu sudah sama dengan membunuh loh. Ya, ajaran Kristen ini tidak gampang, saudara. Saudara kalau belajar kekristenan benar-benar jadi anak Tuhan itu, anak-anak Allah yang maha tinggi gitu. Anak-anaknya Bapa di sorga, itu. Hendaklah kamu sempurna. Matius 5 ayat berapa itu? Ayat yang terakhir. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga. Sempurna. Ayo belajar firman Tuhan. Ya, untuk kita berproses ke sana. Apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa. Akhirnya lahirlah dosa. Makanya kenapa keinginan itu sudah Alkitab ngajar jangan mengingini, stop. Baru ingin stop dulu, jangan nunggu terjadi keinginan itu terlahirkan, dibuahi dan lahirlah menjadi dosa. Kenapa? Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bawa maut. Upah dosa adalah maut. Kalau upah dosa sama itu Rasul Paulus, ini Rasul Yakobus sama, pelajarannya sama, dari sumber yang sama, dari Tuhan Yesus. Upah dosa itu membawa kematian. Ya. Jadi kenapa ayat ini ngajar kita untuk mulai dari diri kita sendiri. Coba ngomong bersama-sama saya. Dimulai dari diriku sendiri. 1, 2, 3. Dimulai dari diriku sendiri. Mulai dari diri kita, nggak usah nuntut orang lain.
Anda ingin rumah tangga harmonis, jangan nuntut suamimu, jangan nuntut istrimu, jangan nuntut orang tuamu, jangan nuntut anak-anakmu. Nuntutlah mulai dari mana? Diri sendiri. Dari apa? Dimulai dari diri sendiri. Wah, Mas Heru ikut gini ngomong batin. Jok gegeran aja ya. Dimulai dari diri sendiri. Apa yang dimulai dari diri sendiri? Apa yang dimulai dikerjakan? Mengenai apa? Keinginan. Bagaimana kita bisa ada buah roh penguasaan diri, menguasai keinginan kita, ya keinginan kita tundukkan kepada Tuhan Yesus. Terus, sudah sampai kita kembali ke pasal 4 tadi ya, ayat berapa tadi? Mulai 2 ya. Tadi 1 sudah dibaca ya. Ada sengketa karena ada masing-masing ini ada hawa nafsunya. Makanya mulai dari diri sendiri. Bahkan saya tunjukkan ayat menyalahkan Tuhan, tidak melihat diri sendiri gitu. Diri sendiri ini ada masalah, ada keinginan yang harus dipadamkan, dikalahkan. Terus kamu mengingini sesuatu. Ya, atau ingin ini kembali ke keinginan. Ini banyak hal yang Alkitab ingatkan kita tentang keinginan. Kamu ingin sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu tetap tidak mencapai tujuanmu. Sudah jahati orang, sudah pakai segala macam cara, sudah iri. Ya, saya selalu menanamkan dalam pikiran saya, iri tanda tak mampu. Kalau saya iri dengan seseorang, berarti saya tidak punya kemampuan. Kemampuan saya hanya iri saja. Saya hanya sanggup untuk iri sama orang saja. Ya. Jadi iri tanda tidak mampu. Kenapa? Oh, itu kok kaya, oh, itu kok sukses. Iri, berarti kamu tidak mampu. Kemampuanmu hanya bisa iri kepada orang lain. Jangan. Ya, apalagi kita anak-anak Tuhan, kita pasti diberi kemampuan Tuhan. Nanti kita akan belajar. Ya, tadi kita nyanyi ya, di saatku tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Gak usah, kalau nggak dapat yang diinginkan, belum tercapai, tidak usah iri, tidak usah kecil hati, bahkan membunuh itu dalam arti kebencian, terus putus asa. Jadi kita jangan berputus asa. Tetapi lalu kamu, nah ini yang terjadi ketika orang tidak mencapai tujuannya, iri, bunuh, terus segala macam. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Nah, ini, ya toh, inilah konflik terjadi. Terus kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, sebetulnya simpel. Kenapa sih? Kok sampai kamu tidak mencapai tujuanmu, tidak dapat apa-apa, jadi bertengkar, jadi konflik. Jadi ya kamu jadi iri. Karena, baca sama-sama. Karena kamu tidak berdoa. Berarti untuk memperoleh apa-apa, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berarti untuk memperoleh apa-apa harus bagaimana? Berdoa, kan gampang aja kan balik. Oh, kalau gitu harus berdoa. Lupa, saya sudah berdoa. Nah, nanti kan si Ishak tadi kan, aduh, kan minggu lalu kita belajar. Ini doanya sebenarnya bukan doanya Ishak, ya nggak diceritakan Ishak berdoa untuk pasangan hidup. Ini doanya siapa? Minggu lalu kita belajar. Doanya siapa? Kalau yang baca WA Group tahu catatannya. Namanya siapa? Hambanya Abraham itu. Ayo. Ini berdoa. Karena dapat tugas dari Abraham untuk mendapatkan pasangan dari sanak keluarga di negeri yang pernah ditinggalkan. Jangan dari negeri Kanaan, negeri kafir yang tidak kenal Tuhan, ke negeri sanak saudaraku, suruh ke sana. Dapat tugas lah, hambanya ini berdoa. Waduh, ya apa caranya mendapatkan? Gak melok kawin, melok berdoa. Ini luar biasa loh. Nanti lain kali kita belajar tentang hamba. Ya toh, mendoakan orang yang dapat berkat. Dia cuma berdoa, ini syafaat loh, syafaat. Berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain. Dia berdoa supaya ada pasangan buat Ishak tuannya ini. Akhirnya dijawab kan? Oke, doa dijawab Tuhan. Ya kan? Kalau kamu tidak beroleh apa karena berdoa. Jadi poin yang pertama, saudaraku, berdoa. Katakan berdoa, 1, 2, 3, berdoa. Untuk kita menghadapi kehidupan ini, yang nomor 1, berdoa. Apapun itu berdoa. Untuk mendapatkan sesuatu berdoa. Untuk menjalankan sesuatu berdoa. Tetapi kan ada masalah kan. Sudah berdoa, kita kembali. Karena nanti hubungan lagi Kejadian 25 ayat 21 kayaknya tadi. 21.
Berdoa untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Terus apa? Tuhan mengabulkan doanya. Haleluya. Amin saudaraku. Tuhan mengabulkan. Berarti dari mandul akhirnya jadi punya anak. Dikabulkan enggak? Dikabulkan enggak doanya? Ya, dikabulkan. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau doa Anda dikabulkan, bersyukur enggak? Puji Tuhan. Sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. ya, berarti mengandungnya Ribka ini karena siapa, saudaraku? Karena Tuhan melalui doa Ishak. Suami-suami, berdoalah. Lah ini saudaraku, ini penting, enggak tahu. Ini pendoa-pendoa ini sering dapat pelajaran. Nanti Mas juga kalau konseling pernikahan belajar ini juga. Siapa di rumah tangga, di keluarga yang menjadi pendoa di keluarga kita itu sebenarnya siapa? Apa namanya yang istilahnya apa itu? Tiang doa. Tiang doa di rumah tangga itu siapa sebenarnya? Ya semua harus berdoa, tapi tiangnya itu loh. Makanya kenapa saya buat Pro M itu kan itu tiangnya semua melayani. Nanti Pro M ini rencana saya jadi tiangnya gereja ini. Tiangnya doa siapa di keluarga? Ibu, asing perempuan ibu-ibu. Yang bapak, is enak, kayak no ibu ya, aku tak kerja golek duit. Buka di dalam 1 Timotius. Wis ini bahan sekalian Mas juga ya, jadi nanti enggak dibahas lagi. Bahan konselingnya ini. Tapi ini Mas juga wis percaya sudah jalankan ini. Pasal 2. Pasal 2 ayat 8. Yang baca laki-laki juga ya, kamu baca jangan cuma baca ya, terapkan dalam hidupmu ya. Ayo baca. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini obatnya musuhnya hawa nafsu tadi loh, saudaraku. Pelan-pelan dirunut ya. Pelan-pelan dirunut dulu. Hidup ini banyak tantangannya enggak, saudaraku? Banyak tantangan enggak? Kalau saya enggak pernah sebut masalah, problem, tantangan itu. Tantangan yang harus dihadapi. Banyak enggak, saudaraku? Lah ketika kita menghadapi banyak tantangan tadi, ada konflik enggak di situ? Ada perselisihan, konflik, ada iri, ada persoalan gitu loh. Benar enggak, saudaraku? Dan itu munculnya dari mana tadi kita lihat? Diri kita sendiri yang terutama dari hawa nafsu. Jadi marah, bertengkar, benci itu kan dari hawa nafsu. Tadi puji Tuhan sempat Mbak Ani, Pak Ari bersaksian, sempat kan mau umum juga Pak Ari ya, umum enggak? Mau marah juga kan, tetangga, ada kita sesama bertetangga ada acara kan gantian, harusnya tahu diri, kok malah enggak mau ditutup, malah bikin ulah kan, mau umum itu bos mau esmosi, bukan emosi, esmosi ada esnya, emosi. Lah kan hawa nafsu kan sempat berjuang kan dalam diri kita, tapi puji Tuhan kan, karena anak Tuhan diredam ya, itu nanti itu karena hikmat kan, ada hikmat Tuhan, nanti kita ke sana. Tapi intinya ini yang bikin bertengkar. Terus nanti kita belajar, akhirnya kita berusaha macam-macam, tetap nggak dapat, kecewa, ya kan? Tapi diajar firman Tuhan, Rasul Yakobus harusnya kalau kamu ada tantangan masalah harus berdoa, gitu loh. Dan kita lihat contohnya Ishak berdoa. Nah, kenapa saya ambil contoh Ishak ini sebagai kepala keluarga? Karena banyak, saudaraku, di dalam rumah tangga Kristen, urusan doa diserahkan istrinya, yang laki-laki enggak berdoa, wis aku tak senggolek duit, ono gitu ya, aku sebagian golek duit, yang perempuan urusan berdoa, ya urusan nani, wah, Alkitab enggak pernah ngajar gitu, aku mau di mana-mana, orang laki-laki berdoa dengan tangan yang suci. Suami Anda kalau enggak berdoa, ingatkan saudara, enggak suci nanti. Enggak suci, di luar banyak godaan, saudara, banyak godaan. Saya pendeta pun di luar ya banyak godaan. Enggak harus pendeta pendoa jadi pendeta. Enggak harus pendeta saja yang berdoa loh, di mana-mana orang laki-laki itu di mana-mana yang namanya. Anda laki-laki enggak? Kamu laki-laki enggak? Kamu laki-laki enggak? Iya. Berdoa enggak kamu? Jarang. Oh jarang. Jangan ngaku di sini lah. Malu-maluin. Bagian baca Alkitab malah jarang.
Tapi jujur dia takut sama saya, jangan sungkan. Enggak, karena kadang kita enggak ngerti berdoa itu yang dimaksud lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa. Cari ayat di firman Tuhan yang doa seperti itu, enggak ada. Lupa lukisan Yesus, itu kan lukisan. Salah, saudara. Karena kita berpikir doa itu sikap, enggak. Banyak cara kita bisa nanti lain kali. Akhirnya supaya doa itu gampang gitu, enggak sesulit itu. Tapi intinya di mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi sebagai kepala keluarga, sebagai imam, Ishak mempraktekkan ini. Ini jadi teladan buat kita. Ada masalah, ya ini kebetulan masalah. Nanti banyak masalahnya, masalah ekonomi, gitu, dalam rumah tangga kan nanti ekonomi ada, tapi kayaknya nggak nutut ini. Ada masalah ekonomi, masalah perselisihan dengan malah raja dengan bangsa lain, dengan satu bangsa, bangsa Filistin, gak main-main. Anda punya perselisih dengan tetangga, paling satu tetangga, ini berselisih dengan satu bangsa Filistin, gak main-main Ishak. Kalau nggak ada pembelaan Tuhan, dia cuma mengandalkan doa dengan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saya berharap jemaat di sini mulai ngerti. Suami-suami mulai ngerti, kepala keluarga mulai ngerti. Anda Mas Immanuel, Mas Heru Simsalabim, Mas Yuga, nanti yang belum nikah, Wandi, kalian nanti jadi imam, katakan imam, 1, 2, 3, imam. Yang berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Loh Pak, orang laki kan kok jadi berat Pak, sudah kerja, kayak saya gini, cari uang untuk menghidupi anak istri, udah berdoa lagi. Wah kok berat. Kok sulit Pak? Ya saja dadi wong lanang nek ngono. Ya itulah tugasnya orang laki. Amin. Ya itu tugasnya. Loh istrinya bagaimana? Istrinya pimpinan berdoa. Istrinya bimbing jadi untuk berdoa. Kan imam. Imam itu kan mengimami. Ada jemaat. Imam itu mimpin jemaah. Suami-suami engkau jadi imam, pemimpin jemaat bagi istri dan anak-anakmu nanti gitu loh. Ya, mereka diajak berdoa. Kalau istrinya saja yang berdoa, maaf saudaraku. Kalau istrinya saja yang berdoa, anak-anaknya berdoa, kok bojone jangan-jangan malah gak berdoa, sono yang berdoa. Tapi kalau imamnya berdoa, mesti akan ngajak. Ayo berdoa, yuk. Gitu loh ya. Dan doa ini luar biasa. Terus dan nanti 9. Oh enggak, ini enggak ada hubungannya. Doanya itu aja. Ya kita kembali ke ini nanti wanita harus dipimpin oleh seorang suami sebagai imamnya. Oke, nanti Mas juga lanjutannya di konseling berikut. Kita kembali ke kejadian 25 tadi ya, 22 berarti ya. Tadi 21 sudah ya, istrinya mengandung. Oke, selesai kan? Jadi poin pertama kita selesai. Kalau ada punya tantangan, ada pergumulan, harus dihadapi, Anda harus berdoa untuk mendapatkan sesuatu, berdoa. Ayo orang Kristen, Anda pengen apa? Doa. Bener, lu enggak apa-apa. Pengen rumah boleh enggak? Oh gak rohani itu berdosa lu, pengen omah lo, dosa. Yo gak ada omah. Yo perlu rumah, minta rumah, perlu pekerjaan, minta pekerjaan. Ya toh? Kan Yesus ngomong, carilah maka akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan sijine apa neh iku? Oh, mintalah dulu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saudaraku, Anda butuh apa? Gak usah gegeran. Anda butuh apa? Gak usah iri. Anda perlu apa? Gak usah ngamuk-ngamuk, muring-muring, kecewa, putus asa. Gak usah. Anda butuh apa? Kalau Anda butuh apa? Memerlukan apa? Ngapain? Berdoa. Wes itu. Boleh gampang prakteknya. Aku pengen nopo. Gak pengen nopo-opo. Gak mungkin gak pengen nopo-opo. Aku pengen ayam matiku. Yo, berarti pengen ayam. Berdoa, pengen ayam. Pengen nopo. Berdoa. Istri pengen disayang suami aku. Yo berdoa. Suami pengen disayang istri. Atau orang tua pengen anak-anak rukun sayang. Berdoa. Berdoa dan berdoa. Itu kunci pertama. Itu firman Tuhan, pesan Tuhan buat kita hari ini. Dan Ishak praktekkan itu. Dia berdoa. Tapi masalahnya gini, setelah berdoa apakah masalah selesai? Lanjut. Kalau selesai, khotbahnya selesai sampai sini, kita pulang, hidup kita beres. Ternyata enggak, terus.
Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, jika demikian halnya, jika, harus keluar ya tadi. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia jangan sampai. Ini berarti putus asa enggak, Isa? Jika demikian halnya, wis berdoa dijawab Tuhan, mandul kan, terus dapat anaknya bertolak-tolakan. Ini apa istilahnya? Mungkin ruwet bayinya di anaknya ini wis pokoknya kembung apa perutnya ini wis gak karu-karuan ya mungkin ya, apa namanya? Mungkin kalau zaman sekarang tinggal di USG gitu ya. Di USG dilihat ada masalah apa. Lah zaman dulu kan enggak ada USG, Saudaraku. Wah, ini ada apa? Ada kata di USG pun ya kalau enggak ada campur tangan Tuhan, ya istri saya dulu waktu hamil ya terjadi kesulitan ya, anaknya posisinya salah, Saudara. Di USG itu enggak ada masalah, hari detik terakhir mau lahir berubah aktif kan anaknya kan, akhirnya posisi salah enggak bisa keluar, akhirnya ya sesar ya. Nah akhirnya puji Tuhan lahir itu, katanya anak sesar itu biasanya ya pinter-pinter katanya ya, puji Tuhan kok anak saya pinter, tapi saya percaya bukan karena itu, karena berkat Tuhan, amin Saudara. Ini ditawari naik jabatan terus ini, puji Tuhan, ya, berkat Tuhan, terima aja. Oke, terus akhirnya ada masalah dalam kandungannya Ribka, kesakitan. Dari mana kita bisa ngomong gitu? Karena apa? Sampai suaminya ngomong seperti ini, jika demikian halnya. Mengapa aku hidup? Berarti minta apa ini, saudaraku? Pengen apa? Pengen mati kan? Loh, orang kalau cuman masalah kembung, istrinya kembung, Tuhan kenapa istriku kembung? Aku mati aja Tuhan. Nggak mungkin. Atau istrinya gatel-gatel, aku naik gatelan. Aduh kenapa istriku gatelan, aku tak mati aja Tuhan. Nggak mungkin. Berarti istrinya dalam keadaan yang mengkhawatirkan, kan parah banget. Ya sudah tahu masalah nggak dicerita, tapi sampai suaminya, tuh kalau gini mati aja aku. Ada kalanya kita berdoa. Mbak Ase ini kan lucu, dapat berkat anak. Kesaksian nunggu nanti kalau saya tahu mungkin ya namanya kan setelah hamil itu kan mesti ada ya banyak hal bisa terjadi kan. Nunggu sampai lancar dulu. Aku ngerti maksudnya. Tapi enggak usah khawatir gitu loh. Ini kan apa ya? Anak saya pun saya ngalami kelahirannya sulitnya minta berjam-jam sampai hampir 1 hari dia. Terus dibawa dari ruang kehamilan sampai ruang operasi. Waduh, saya sudah blank semua waktu itu. Umur berapa waktu itu? Aku umur 28 mungkin lagi, masih muda saudaraku. Wah tuh bingung Mas ya. Ya sudah pendeta sih saya, cuman masih PDP ya, pendeta pas-pasan. Saya bingung saudara. Mau doa itu saya gak bisa mikir, langsung saya punya kakak rohani. Lah ini pentingnya, saya punya kakak rohani. Saya ingat waktu telepon Michael Sony, saudara. Kak Sony. Saya langsung ingat ini kan pendoa juga kan, masih roh-roh. Yang namanya kita kan pendoa juga, mesti ada gangguan roh jahat. Gitu. Kak Sony, ya apa? Wes tenang aja, kamu itu santai aja, tenang. Jadi tenang, gara-gara cuma ngomong gitu, tenang aja, sudah. Ayo aku bantu doa dari sini. Ya Kak Sony tolong, udah panik kan saudaraku. Saya sempat deketin saudaraku ya, kan kasihan, saya dicakari teman saudaraku. Mungkin kayak orang nggak sadar kan saking sakitnya ya. Mungkin ini bikin aku hamil. Saya dicakar-cakar di, waduh, sampai malu saya. Mikir saya mau saya tenangkan ya. Saya sampai ibu saya ngalio, malah bojomu stres kok. Saya jadi, saya udah bingung saya bener. Sulit itu 1 harian itu. Makanya saya telepon kakak, saya telepon banyak teman-teman hamba Tuhan yang tolongin. Ya apa ini gini? Sudah belum pernah punya anak, baru sekali. Ya gak ada gunanya sih, percuma tak bergun. Ya, buat apa susah itu tak ada gunanya. Saudara, Yesus pernah ngomong gini, jangan kamu khawatir. Apakah kekhawatiran itu dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupmu? Maksudnya gini, apakah kalau kita khawatir masalah kita selesai? Tidak. Bukan belum, tidak. Gak ada gunanya gitu loh. Apakah terus khawatir, waduh gak punya uang nih, punya cicilan, wah khawatir, terus selesai masalahnya. Enggak, percuma enggak kalau gitu? Percuma. Aduh bojoku ngene, anakku ngene, khawatir tok, kecut. Gak ada gunanya.
Gak ada gunanya. Ya toh? Demikian kenapa? Ya ini manusiawi lah. Ini Ishak pun khawatir juga, bahkan khawatirnya tingkat berat sampai jaluk mati. Aduh, kayak apa? Loh, di Alkitab nih kalau jelek ditulis jelek. Siapa nabi yang pernah minta mati juga? Elia. Oh, belum pernah baca kan minta mati juga. Musa juga pernah. Orang yang dalam keadaan seperti itu akeh koncone. Itu nabi loh. Apa nek anda wong biasa ini kayak awake dhewe ini kadang wis ampun Tuhan gak kuat ya nang. Tapi gini loh Mas, enggak ada gunanya. Setelah khawatir apa ya selesai Mas? Enggak juga. Nambah penyakit malah. Nambah beban derita hidup malah. Dan lah ini masalahnya, maksudnya gini loh saya tunjukkan. Memang kita bisa khawatir tapi tidak disarankan. Oh, pastornya ngomong bisa khawatir berarti boleh. Enggak, saya ngomong enggak boleh khawatir. Boleh nggak khawatir? Loh, kalau boleh khawatir, Tuhan Yesus salah ngajar. Yesus ngomong apa? Jangan kamu khawatir, sering nyanyi. Jangan kamu khawatir. Apa itu? Burung di udara, dia pelihara. Jangan kamu kuat, lagu lama, burung lahir mungkin. Khawatir bisa terjadi, tapi jangan sebenarnya. Tapi itu manusiawi. Tetapi jangan berhenti di khawatir. Tadi sudah berdoa, sudah dijawab Tuhan. Kok ya koyok ngene. Ngerti yang ngono gak usah njaluk anak. Saudara ini kan dilema. Saya mau tanya. Gak punya anak susah juga bukan? Kan susah. Terus dikasih anak ada masalah, susah enggak? Gak usah ngene, anaknya nakal-nakal. Ngerti yang ngono gak tak jaluk nih. Ndak waplek anak iki. Ngerti, saya dulu kan nakal saudaraku dulu. Wah, sibuk saya sampai pernah ngomong, saking pegelnya sama saya, nah iso tak lebokno ning wetengku meneh kare ngono. Saking mangkelnya. Ayo ibu-ibu pernah enggak ngerasain perasaan lapo iso tak lahirno, tak selupno meneh. Saking kecewanya, saking kadang kita sudah berdoa. Sudah dijawab Tuhan. Minta kerjaan, sudah dikasih kerjaan. Kok ngene? Itulah manusia. Ya. Kita sudah berdoa, dijawab Tuhan. Ternyata ada masalah, ada hal yang mungkin tidak. Ini bukan masalah enggak puas. Ini ada masalah, ada tantangan dalam berkat Tuhan, jawaban Tuhan. Ada anak tapi anaknya kok enggak sulit lahirnya, atau punya anak tapi kok ndablek-ndablek anaknya. Ya apa ini? Loh Pak, sudah berdoa loh. Yang kedua, langkah kedua ngapain ini? Ayo bacaan tak sambel yang mana. Ayo. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan Ishak pergi meminta petunjuk pada Tuhan. Ini pergi kemana? Pergi ke mall, jalan-jalan. Anda kalau punya masalah ya, malah aku tak refreshing aku. Waduh, aku tak neng puncak ya, salamu dewe. Refreshingnya Tuhan itu tempat perhentian, Mazmur katakan. Tempat perhentianku, tempat pengungsianku. Bahkan sebenarnya tempat peristirahatanku. Rest in the spirit, aku bisa rest istirahat. Kadang kita gini loh, saya sering dengar orang, banyak orang kan kena stroke, kena penyakit ya, saya sering dengar omongan tetangga juga, nyanyi-nyanyi karaoke, anu Pak, saya harus bahagia, itu kan omongannya dokter kan, ya memang sekarang dokter ngerti, obat saja enggak cukup, perlu yang kayak itu namanya apa, yang kayak adrenalin, apa itu namanya apa? Hormon pemicu kesehatan, saya lupa namanya apa, itu perlu, gembira apa katanya, orang Alkitab dari dulu sudah ngomong gitu ya. Hati yang gembira adalah bukan obat dok loh, obat yang manjur, cespleng. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Obat yang paling manjur tuh hati yang gembira. Orang dengan cara macam-macam. Karaoke ya, gembira, kemarin sepedaan, ada yang ke gunung, ya memang nggak apa-apa, tapi saya beritahukan, bukan berarti saya anti itu ya, segala macam lah, nonton film atau apa, tidak apa-apa, tapi saya beritahu itu gembiranya hanya sementara, gembiranya hanya bersifat fisik, gembiranya hanya sampai ke jiwa saja, Pak ya, nggak sampai ke dalam hati, ke dalam roh kita, sampai nunjep gitu loh, nggak sampai ke sana, ya. Tapi kalau Anda pergi kepada Tuhan, Anda mendapatkan sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan.
Nggak usah dibuka banyak nanti ya. Damai sejahtera yang Filipi 4, melampaui segala akal. Jadi melampaui akal, iki sajane wong ngene iki hidupnya gak bahagia. Sajane orang koyo ngene iki gak mungkin sukacita. Hidupnya gak enak. Tapi kenapa dia kok damai? Ini damai sejahtera yang melampaui akal, tidak usah dibayang, tidak usah dipikir, melampaui pikiran kita. Tidak masuk akal, melampaui akal, melampaui. Damai sejahtera yang melampaui akal itu dari Tuhan. Ya, kalau dari dunia cuman damai sejahtera yang ya karena akal aja, oh ini lucu, ketawa kita, oh gembira. Pikirnya kan, ya orang di dunia kan belum kenal Yesus ya, arahnya ya ke sana. Yang kita punya Yesus. Sukacita kita harusnya adalah yang dari Tuhan, gitu loh maksud saya. Sukacita damai sejahtera yang berasal dari siapa? Tuhan Yesus. Yesus pernah ngomong dalam Yohanes 16, nanti kalau dibuka terlalu banyak, ya 16 baca sendiri itu, Yesus pernah ngomong gini, damai sejahteraku, ku tinggalkan bagimu. Bukan seperti yang dunia berikan. Loh, berarti dunia bisa memberikan damai, tetapi damai sejahteraku yang ku tinggalkan ini tidak seperti yang dunia berikan. Itu loh saudaraku yang dimaksud. Ya saya percaya, ya saya puji Tuhan ya sebagai hamba Tuhan, saya tanya teman-teman hamba-hamba Tuhan, ya kakak-kakak rohani, ya coba kalau saya tanya yang nggak kenal Tuhan, ke dukun Pak, itu manjur Pak, itu bawa ayam merah, ayam apa, beres Pak masalahnya. Ya toh, saya kemarin ada yang datang kepada saya, kasihan juga Pak, maaf ya saya, ya bukan jemaat sini, ya cuman. Saya tidak tahu kemana lagi Pak. Ya enggak apa-apa silakan. Saya lagi ngecat, saudara. Ini lagi ngecat apa rumah ya. Daripada bayar tukang lumayan tak cat dewe. Tukang tak suruh bersihkan apa temboknya melampir, saya tinggal ngecat. Dulu saya pelamir sendiri kok. Kemeng juga tangan. Sak rumah saudara. Ini kan satu rumah mau dikontrakkan lagi. Wes akhirnya tukangnya aja, terus terakhir saya ngecat sendiri. Lagi tengah-tengah ngecat, tiba-tiba datang ke depot, terus nyari saya. Wes bawa sini aja sambil ngecat. Terus dia datang, saya temuin. Ya saya berhenti dulu, wah cerita masalahnya, kasihan juga. Saya lihat, saya sampai ngomong gini, saya tidak tahu kemana lagi Pak. Saya kalau tanya ke teman-teman saya, mungkin jawabannya udah tinggal aja, udah cerai aja, atau udah gini-gini. Makanya puji Tuhan kamu datang ke tempat yang tepat. Sambil belepotan cat semua. Bayangkan konseling pakai celana kolor, yang manggilnya pastor gimana? Konselingi orang dalam kondisi gitu. Bagi saya tidak masalah, bukan pendeta yang pakai dasi, pakai jas, juga koloran saya, pakai lagi ngecat, masa kok ngecat pakai dasi ya? Sepatu. Wes lagi cekeran bisa duduk sini ya, duduk bawah ngobrol-ngobrol, lumayan lama saya doakan dia. Terima kasih ya pastor, saya lega saya, puji Tuhan lega. Cerita, saya tidak tahu bagi kemana. Ya pergi kepada Tuhan, memang pergi kepada Tuhan itu bisa macam-macam kan. Prakteknya, saudara pergi minta petunjuk kepada Tuhan itu kemana sih saudaraku, ayo. Prakteknya, ayo. Mempraktekannya ini bagaimana? Pergi ke gunung mana? Gunung Kawi? Waktu itu ke Gunung Muria, ke gunung mana? Maksudnya apa ini? Nanti bisa berdoa, tadi kan sudah berdoa. Bisa baca firman, bisa datang kepada hambanya. Itu datang kepada hambanya, enggak apa-apa. Tapi saya bersyukur di sini enggak ada yang cari. Ini banyak yang dari jemaat luar. Karena jemaat di sini sudah penuh firman Tuhan semua. Amin. Terus enggak perlu konseling, enak pendeta aman aku. Betul, saya siap kalau Anda datang gitu, enggak apa-apa. Dulu Mas Hugo sering konseling ya. Setelah dapat ya perjuangannya selesai. Dapat terus enggak tahu konseling ya selesai. Kayak ini yang harusnya konseling, enggak konseling ini, lari aja terus Anda. Enggak, maksudnya gini, cari Tuhan itu banyak. Minta petunjuk kepada Tuhan. Ya nanti saya jelaskan, ini kedua ini hikmat. Jadi pertama berdoa, yang kedua minta petunjuk, kan berarti dapat petunjuk. Coba ayat 23-nya. Firman Tuhan kepadanya. Nah, datanglah petunjuk, berupa apa? Firman Tuhan, gitu loh. Firman Tuhan datang kepada yang minta petunjuk tadi. Siapa tadi yang minta petunjuk? Isa, datanglah petunjuk. Loh, firman Tuhan kan petunjuknya apa? 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini Esau dan Yakub. Coba 24. Setelah genap harinya untuk bersalin,
memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Memang anak kembar yang dalam kandungannya. Oh ini tahu masalahnya. Ternyata siapa si Ribka ini sampai kesulitan banget melahirkan, ternyata anaknya kembar. Kalau kembar sih tidak ada masalah, kembar terus tapi di dalam perut gebukan. Coba baca ayatnya. Bertolak-tolakan tadi, mana atasnya, 23 tadi ya. Itu, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim. Wow, cucuk-cucukan mungkin. Esau sama Yakub kan nanti akhirnya sejak dalam kandungan sudah gegeran. Nanti saya akan ajarkan khusus, tapi memang ini lebih ke tafsir. Yakub dan Esau. Esau itu menggambarkan hawa nafsu. Ya kan sudah tahu kan ceritanya, dia menjual hak kesulungannya untuk mendapatkan hanya untuk ngisi perutnya. Dia tidak menghargai hak kesulungan. Nanti kita bisa belajar, itu menggambarkan manusia kita, ada tolak-tolakan dalam diri kita. Daging dan roh. Roh dan daging, keduanya memang bertentangan, tidak bisa. Harus salah satu yang kuat, rohmu atau dagingmu. Gitu. Nanti saya akan khotbah khusus itu ya. Ini menggambarkan ke sana, nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu bahkan Rasul Paulus juga bisa pakai itu, pakai ayat itu juga, hal-hal yang menunjukkan daging dan roh. Tapi tidak bahas di sini, nanti panjang banget. Tapi intinya minta petunjuk. Akhirnya petunjuk datang, firman Tuhan datang. Jadi petunjuk, jadi gini, Anda tidak cukup berdoa. Anda tidak cukup berdoa. Berdoa yang pertama tadi itu sebenarnya lebih tepatnya memohon. Katakan memohon, 1, 2, 3. Mohon. Mohon apa? Dapat anak. Mohon apa? Dapat pasangan. Mohon apa? Dapat pekerjaan. Mohon apa? Apa ini? Dapat rumah. Mohon apa? Dapat kendaraan. Ya kalau saran saya berdoa itu minta kendaraan ya. Nanti kalau mobil ngarani kan kita takut nih, saya minta lah nanti ini. Kenapa kok saya ngomong kendaraan? Belum selesai nanti ya. Oke, perlu hikmat. Jadi yang kedua perlu hikmat. Kita akan belajar tentang hikmat sekarang. Yakobus tadi kembali. Yakobus pasal 4, tadi ayat berapa? Kamu enggak dapat apa-apa karena kamu berdoa. Karena kamu enggak berdoa, sorry. Tapi sudah berdoa, ternyata kok masih ada masalah juga gitu loh. Saya mau jelaskan ini gitu loh. Kenapa orang Kristen sudah ke gereja, sudah berdoa, kok masih baca Alkitab kalau perlu, kok masih banyak tantangan, pergumulannya, banyak pencobaan. Baca ayat ini. Atau kamu berdoa juga. Atau kamu berdoa juga. Berarti sudah berdoa belum, saudaraku? Sudah berdoa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh Pak, katanya kalau berdoa menerima jawaban. Kenapa berdoa kok tidak menerima? Karena kamu salah berdoa. Karena apa, saudaraku? Salah berdoa. Berdoa bisa salah ternyata. Salahnya gimana? Salahnya nggak lipat tangan kamu. Salahnya kamu nggak tutup mata, lerak-lere. Bukan itu. Di Kristen itu bukan masalah cara berdoa, mau berdiri, mau duduk, mau jengking, tidak masalah itu. Bukan itu, hatinya yang paling penting. Lah karena kamu salah berdoa, kenapa salahnya? Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu. Bukan kehendak, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berarti salah minta. Tadi saya ngomong kalau bisa berdoa itu minta kendaraan. Entah dikasih mobil ya puji Tuhan. Kita mintanya kendaraan kan untuk kendaraan transportasi saya. Tapi Tuhan kasih mobil itu haknya Tuhan. Tapi kalau kita minta misalnya langsung, saya dulu juga minta tempat tinggal gitu loh. Saya enggak pernah mikir rumah mewah, ya memang boleh sih angan-angan, tapi saya belajar untuk meminta ya yang terbaik lah dari Tuhan gitu. Bukan yang terbaik menurut saya gitu. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak orang meminta, tapi mintanya salah, tidak tepat. Karena mintanya dia adalah untuk hawa nafsunya. Padahal tadi, kita kembali ya ke poin pertama. Orang tadi itu disuruh berdoa, diminta firman Tuhan atau diberi perintah untuk berdoa. Sebetulnya untuk apa sih saudaraku tadi? Untuk melawan hawa nafsu dalam dirinya, kan berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan sebagai seorang laki-laki.
kepala keluarga imam. Berdoa kepada Tuhan tanpa marah, tanpa perselisihan dengan tangan yang suci. Karena selama ini orang ada hawa nafsu dalam dirinya, menginginkan sesuatu, berjuang, berbuat segala sesuatu, tidak dapat, kecewa, putus asa, frustasi, bertengkar. Supaya tidak terjadi seperti itu, Alkitab mengajar ya wong Kristen, doa. Dengan kamu berdoa, kamu sudah mengalahkan hawa nafsumu. Kamu tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, biar dia yang jawab. Gitu loh. Tapi ternyata waktu berdoa Tuhan gak jawab juga. Kenapa? Doamu salah. Salahnya di mana? Karena kamu berdoa. Itu karena hawa nafsumu. Tadi sudah ditekan, dilawan dengan doa, kok malah dimunculkan lagi dalam doa. Ini yang jadi masalah. Masalahnya di hawa nafsu tadi. Hawa nafsu yang harusnya dikalahkan oleh doa. Hawa nafsu yang harusnya digantikan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Kenapa muncul lagi ketika berdoa? Gitu loh maksudnya. Jadi jangan. Gitu loh. Ya toh? Empatnya. Oh bukan, selesai. Sampai situ. Jadi doa yang benar itu adalah doa yang tidak mengikuti hawa nafsu. Perlu petunjuk dari Tuhan, perlu hikmat Tuhan. Saya akan tunjukkan ayatnya, Yakobus juga maju pasal 3. Saya lihat, ini mulai ayat ini aja. Pasal 3, ayatnya, sorry. Yakobus pasal 3, ayatnya yang ke perikop kedua ini. 13, mulai 13. Saya cuma 2 poin ini aja ya. Jadi Ishak ini berdoa, yang kedua minta petunjuk. Ini aja dulu Anda perlu praktek ini. Kalau saya kasih ada 2 lagi soalnya, mus tambah luruhe durung karuan dipraktek. Maaf. Anda aja pertama berdoa. Berdoa untuk mengalahkan hawa nafsu. Nanti yang kedua ini minta petunjuk Tuhan supaya hawa nafsu kita jangan sampai keluar lagi gitu loh. Dari doa kita. Maaf Saudara, misalnya gini. Saya mau tanya, melayani Tuhan seperti ini hawa nafsu bisa muncul enggak? Khotbah. Saya bentar lagi mau diundang khotbah yang saya pernah sharing. Amplopnya tuh kuandel saudaraku. Saya memang dari awal sudah berdoa, maaf saya bersaksi ini bukan apa. Saya paling takut dengan diri saya sendiri. Saya takut dengan diri saya. Ya orang lain enggak takut. Kenapa? Takut kalau saya tertipu dengan hawa nafsu saya sendiri. Saya sudah berdoa, Tuhan, saya selama ini sudah punya kerjaan, punya usaha, saya cukup. Saya berkata cukup lah, walaupun kalau nuruti keinginan yuk kak, pengen macam-macam yuk kak cukup yuk. Tapi saya belajar, your grace is enough. Kasih karunia udah cukup bagiku. Saya belajar nanti sudah dari awal berangkat mau saya kembalikan. Kalau saya sudah siap, paling pancet. Benar saudaraku. Saya kan sudah sering diundang kemana-mana. Tapi kali ini waktu dapat 2 kali saya khotbah. Diajak makan enggak Pak, saya kalau sesi kedua saya minum air saja sambil sedikit puasa lah. Sambil mereka ada break 1 jam, setengah jam sambil berdoa, saya cari hadirat Tuhan, terus sambil ngobrol-ngobrol sama beberapa mereka, sharing-sharing. Sampai kedua, terus kemudian pulang, maaf, amplopnya tuh, itu mau amplopnya mau lepas, amplop yang gede tuh, tebel banget saudara. Lah ini saudaraku ya, dari awal kan sudah mau dikembalikan, waktu nerima, wakeh banget, pas butuh juga saudaraku, maaf paling ala berapa gitu, tapi saya tetap komitmen, ya Pak. Saya sudah sharing sama Immanuel, guyu-guyu dan saya kembalikan. Loh, ada apa Pak? Enggak, saya memang saya lupa waktu itu ngomong apa. Intinya dia nangkepnya gini, berarti Pak Agung sudah bernasar ya untuk, karena maksud saya gini, saya sudah menerima berkat dari Tuhan dari pekerjaan saya, sudah saya kembalikan. Tapi saudaraku sampai rumah, enggak bisa tidur saya saudaraku. Wah, mandel banget amplopnya, kebayang-bayang manusianya muncul saudaraku. Waduh, wah kerek lumayan nih kerek. Mau piro itu. Loh saya pernah dikasih orang zaman dulu banyak pernah saudaraku. Saya ditransfer dolar, maaf bukan saya pernah. Tapi ini pas butuh. Nek pas gak butuh gak apa-apa. Pas butuh. Wah, langsung kadang muncul nyesel. Wah, apa mau tak terima enggak berdosa. Dia sampai enggak, saya lupa ngomong apa waktu itu. Pokoknya buat pekerjaan Tuhan di sini Pak. Buat itu gereja kaya, tapi ya saya ngomong gitu aja pakai alasan. Wah, enggak bisa berapa hari masih kebayang-bayang, saudara. Sampai Tuhan tegur, kok niku lho ya apa wis belajar ya akhirnya ya lama-lama hilang, saudara. Cukup lama, seminggu 2 minggu. Kecewanya hilang, saudara.
diundang lagi saudaraku. Waduh, sempat muncul. Tak terima. Oh enggak, berdosa ya Manuel. Pastor terima aja nanti buat beli apa kebutuhan di gereja. Oh iya ya wis. Tak tahu aku doa dulu nanti gimana hati ini perlu. Ini kan perjuangan ini loh saudaraku. Perlu hikmat Tuhan gitu. Betul saudaraku. Ya jadi kita harus hati-hati. Maka saya tanya, orang melayani bisa enggak muncul? Ini kan dulu kita hidup di dalam dosa, hidup dalam dunia harus dipanggil Tuhan. Wah, datang pada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan, melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Bisa enggak muncul hawa nafsu? Bukan cuma harta kan, tahta, wanita. Berapa banyak orang pengen tampil. Saya ini bersyukur gini, saudaraku. Saya ini orangnya enggak suka. Aduh, saya ini kalau suruh milih mau khotbah aku. Saya ini enggak mau tampil di muka umum itu enggak suka saya. Saya senang di belakang, sulman-sulmun selamat. Tipe saya gitu. Nah, tapi saya gembala di sini, gimana harus bagikan firman, mau enggak mau. Jadi ini hal yang secara daging enggak saya sukai. Coba kalau saya seneng ngomong, seneng khotbah, seneng tampil, seneng waduh. Wes, tambah sumbu ketemu tutupe. Saya bersyukurnya di situ nih, jadi saya ngerti ini bukan saya, bukan Agung. Agung enggak seneng seperti ini. Firman Tuhan kan, puji Tuhan katakan ya, bukan Yesus hidup dalam aku, bukan aku, namun aku hidup, Galatia 2:20. Baca ini ayat hafalan. Nanti kembali ke Yakobus Galatia. 1, 2, 3. Namun aku hidup sama-sama ya, apa kamu juga mewakili. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, sampai sini. Jadi yang hidup di dalam aku ini harusnya siapa? Yesus, bukan aku lagi, Agung lagi, Immanuel lagi, hari lagi yang hidup, bukan. Nek hari lagi diuntal iku tanggane. Tapi karena Yesus yang hidup, Yesus saja menyerahkan nyawanya di kayu salib. Bapa ampuni mereka yang nyiksa, yang ngeludahi, yang nampar, yang nyambuk, diampuni. Itu Yesus. Ya, lah makanya bukan Agung lagi, bukan Fandi lagi, bukan Serintil lagi yang hidup. Tapi Yesus yang hidup dalam Mbak Sri. Ya, dalam dirinya Mbak Sri, Yesus yang hidup harusnya. Itu yang maunya Tuhan seperti itu. Lah, maaf saudara, hawa nafsu itu bisa muncul lagi loh saudaraku. Bahkan ketika engkau berdoa, ketika engkau baca firman Tuhan, mungkin ada ambisi, yang lebih tepat mungkin ambisi. Wah, melayan. Maaf, kadang-kadang saya tuh jujur, saya mau belajar jujur, kadang nambah keuangan ini gimana ya, sempat mikir ya, usahakan ada gini. Wah, mau sempat mikir nambah keuangan dari pelayanan lah, ngembangkan pelayanan, tiba-tiba, tapi cepat untuk Roh Kudus ingetin, kau niku lho lapo, golek duit sampai ampuni Tuhan, sempat mau mikir gitu loh, lu kembangin pelayanan bagus nggak saudaraku? Bagus, tapi kalau ujung-ujungnya, duit bahaya. Loh, saya jujur pada Anda, jangan dipikir, saya butuh uang, saya perlu uang. Tapi jangan sampai menjadi godaan. Coba belajar cukup tadi lagu ini. 2 poin tak bawa kemana-mana. 2 Korintus pasal 12. Ayatnya 10 apa 12 bentar ya. Ini lagu tadi tuh saudaraku. Di saat ku tak berdaya. Ini doanya Rasul Paulus loh ini. Di saat aku tak berdaya, kuasamu sempurna itu pasal berapa itu? Di saat aku ketika aku lemah, pasal 10 kayaknya itu jadi lagu kita yang kita nyanyikan tadi loh saudaraku. Di saat aku lemah, aku kuat. Berapa itu Mas Juga? Ayat berapa? 9 ya? Pasal 12 ayat 9. Ayo dibuka, tolong dibuka. Ya, betul gak? Ya, betul. Pasal piro aja? Ayat 9 ya. Ayat 8-nya aja. 8 mulai atas dulu. Oh, belum berarti. Ayat 7. 6. Ya, coba. 7 aja, 7. Ini mulai sini aja. Dan supaya aku jangan meninggikan diri,
Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, hanya di awalnya Paulus ini banyak menerima pewahyuan, penyataan revelation dari Tuhan. Dia dipakai sampai menjadi rasul yang luar biasa. Rasul Paulus luar biasa loh. Dia banyak berdoa, orang sakit sembuh mujizat, bahkan sapu tangannya ketinggalan, orang kena sapu tangannya tadi loh, sembuh dari sakitnya, luar biasa saudara. Ya. Dan supaya aku jangan sampai meninggikan diri, berarti Rasul Paulus ini punya potensi enggak untuk sombong? Meninggikan diri, punya potensi kan? Potensi itu kemungkinan untuk sombong. Jangan sombong, saya pun juga punya kemungkinan untuk harta, tahta, wanita, bisa. Siapapun kita bisa. Tidak ada yang kebal. Ada potensi kemungkinan untuk sombong, untuk harta, tahta, wanita. Maka supaya jangan sampai aku terjerumus jatuh ke dalam nafsu dosa tadi, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kadang-kadang saudaraku ada hal-hal yang sepertinya, dan untuk hal ini coba ayat 8, Paulus sudah berdoa 3 kali. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ada utusan iblis yang menggocok aku. Jadi hidupnya ini ada suatu hal yang seperti duri dalam daging lah. Itu istilah-istilah ya. Banyak penafsiran tentang ini. Saya tidak mau kemana-mana tafsirnya. Tapi ini gitu. Ada hal yang membuat Paulus tidak nyaman dengan hidupnya. Sehingga dia perlu sampai berdoa 3 kali kepada Tuhan. Supaya utusan iblis ini mundur. Supaya masalah ini selesai. Ada hal-hal yang enggak selesai-selesai. Kok ini kok menjadi duri dalam dagingku ya? Ini yang menjadi kelemahanku. Ini kok menjadi kekuranganku. Dia berdoa. Sampai 3 kali. Tetapi apa jawab Tuhan? Tetapi ini yang 9-nya tadi. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukup, kasih karuniaku itu cukup. Kalau doamu enggak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa untuk menjawab doamu. Ya, itu cukup. Katakan kasih karunia Tuhan cukup. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan cukup. Bagiku, 1, 2, 3, bagikunya jok lagi. Bagiku. Gini saudaraku, maksud saya, jawaban doa itu ada 3. Jelas ya. Yang pertama, ya. Yang kedua, tunggu dulu, pelan-pelan dulu ya, tunggu dulu. Berarti, tunggu dulu itu berarti ya. Tapi sabar, nanti dijawabnya agak nanti. Tapi yang ketiga ini saudaraku, yang sering bikin kuciwa ini, yang sering harus siap mental. Tidak. Ini Paulus dijawab, ya apa tidak ini? Ini bahasanya cukuplah. Paulus berdoa 3 kali, terus Tuhan jawabnya apa? Berarti tidak kan, ini cukuplah kasih karuniaku Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru kelemahanmu ini membuat kuasa Tuhan sempurna. Penafsirannya banyak, saya lebih cocok yang ini saudaraku. Jadi Paulus punya kelemahan matanya juling. Matanya juling. Karena ada penafsiran ayat, dia ini sering dipenjara di bawah tanah itu kan. Zaman dulu penjara itu di bawah tanah, gelap. Dia punya masalah dengan mata. Jadi sering tidak jelas matanya ini. Ya. Karena sering sampai ada ayat ngomong, dia itu nulis besar, demikianlah besar-besarnya huruf-huruf yang kutulis ini. Ya karena kelemahan mata, dia nulisnya besar-besar hurufnya. Satu kali ada seorang anak muda, ganteng, kewaya. Wis kurang apa? Saudara mau ndak punya mantu gitu ya? Wis ganteng, sugih, wis apik. Ternyata dia punya masalah impotensi, konseling sama seorang pendeta. Saya dengar kisah dari pendeta ini. Kamu saudara tahu enggak waktu konseling? Ngerti enggak ngomong apa lah ya apa? Wis, enggak apa-apa. Ini hamba Tuhan besar itu. Enggak apa-apa. Sudah kamu begini saja. Malah enggak didoakan saudara. Justru dengan keadaan begini kamu hidup suci karena wis enggak sudah punya istri soalnya saudara. Wis cukup. Saya enggak ngerti ya, sudahlah dapat itu hikmatnya dapat gitu. Kon sudah ganteng, kaya, mah nanti bahaya, banyak godaan, segini aja. Ya dia nerima sih, coba ya sudah puji Tuhan, konseling. Dia yo sudah ya puji Tuhan, hebat. Ada hal yang Tuhan gak jawab. Kenapa gak soge-soge aku yo? Tunggu dulu. Saya mau tanya, Tuhan gampang gak memberi kekayaan?
Gampang banget jalan di surga dari emas, saya digambarkan gitu. Gampang banget. Kenapa kok gak soge-soge aku? Tunggu dulu. Kon soge hilang dalanmu ya apa? Dikasih kekayaan tambah kok gak neng gereja neng di embune di. Coba. Ada kalanya Tuhan tidak jawab doa. Justru dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Saya ini bukan orang yang ahli berkhotbah, homiletik, eksegesis kacau semua saya ini. Bener kok, saya sadar. Tapi gak apa-apa. Jemaatnya sabar ya. Saya belajar justru, tapi gini ada undang saudaraku, ya apa, di mana banyak tempat. Ya sudah, justru saya mengandalkan bukan kepintaran ngomong saya, bukan kepandaian saya. Saya cuma percaya, justru dalam kelemahanlah. Apa saudaraku? Ku ini siapa? Tuhan. Sempurna. Di saat, tadi kan lagunya, di saat ku tak berdaya. Terus apa? Kuasamu yang sempurna. Kalau Anda nggak berdaya, Anda lemah, Anda nggak mampu. Kalau orang dunia khawatir, wah gimana nih hidupku? Kalau anak Tuhan nggak perlu khawatir. Justru Anda bisa berdiri, justru dalam kelemahanku ini, ketika mampuanku ini, ketika perdayaanku ini, justru kuasa Tuhan yang sempurna. Amin, saudaraku. Itu loh, saudaraku. Justru kalau Anda hebat, Anda harus hati-hati. Kalau Anda hebat, Anda harus hati-hati. Bisa sombong. Anda bisa mengandalkan kehebatanmu sendiri. Abraham yang hebat itu aja, tidak mampu punya anak, saudara. Mati pucuk lemah, justru dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan bekerja sampai melahirkan Ishak. Anaknya pun ngalami, istrinya mandul, tidak bisa punya anak. Berdoa kepada Tuhan. Anak ini adalah dari kuasa Tuhan. Ketika mau lahir pun bertolak-tolakan ini. Datang lagi berdoa, bukan cuma memohon, yang berdoa tadi pertama memohon, berdoa minta petunjuk. Dan Tuhan berikan jawab, memang ada dua bangsa, bertolak-tolakan di sana, akan terpencar dua bangsa. Yang satu roh, yang satu daging, nanti kita akan khotbah lanjutnya nanti lain kali. Ada hikmat, katakan hikmat, 1, 2, 3, hikmat, Anda perlu hikmat Tuhan. Jadi ketika berdoa, terutama ketika doamu nggak dijawab, ojo kecewa, ojo frustasi, ojo putus asa dulu. Minta petunjuk. Apa saudaraku? Minta petunjuk dari yang kuasa, minta hikmat. Jangan asal melangkah. Minta petunjuk. Tuhan apa maksudnya? Paulus berdoa, ini ada apa Tuhan? Aku doakan orang sembuh, bahkan sapu tanganku aja, aku kok ada. Terus kakinya, ini penafsiran, pengkor. Ini apa nih? Ini pengkor itu apa? Letter O ini. Cacat, pendek, punya kelemahan fisik. Maksudnya gini, kenapa jadi kelemahan? Sekarang kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Paulus, Apostolos Paulus. Apostolos Paulos namanya. Datang. Gini, saudara percaya enggak saudara? Waktu kita undang di sini, dilayani hambanya. Toko motone apa? Kero, terus budak rambutnya, sudah enggak karu-karu. Dia kan sering kelaparan, terus badannya mungkin sudah kan sering kelaparan, terus disamun orang, karam kapal, disiksa berapa kali itu? Berapa kali dipukul, setiap pukulan itu 30, 40 kurang 1 pukulan, itu sudah orangnya sudah enggak karu-karuan mungkin datang. Orangnya bajunya mungkin jelek banget datang. Anda mau denger enggak? Dia kalau datang ke misi kemana-mana pertama-tama sering ditolak orang, saudara. Oh, baca surat-suratnya itu. Justru dalam kelemahan ini, dia adalah rasul yang paling banyak punya jemaat. Gereja-gereja itu peninggalan Rasul Paulus banyak banget. Justru karena kelemahan. Ayo anak-anak Tuhan, kalau Anda ada kelemahan, bersyukur enggak saudaraku? Loh ya apa sih? Kalau Anda ada kelemahan-kelemahan, bersyukur enggak saudaraku? Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan enggak apa-apa, enggak usah wedi. Gak duwe kelemahanku, ya aku kelemahanku minus terus. Wis ora apa-apa. Kuasa Tuhan sempurna. Ngono ae ya iso bayar sampai saiki yo iso lewat ae sembuh aku. Ya sudah berseru pada Tuhan. Jadi saudara kalau sudah berdoa pada Tuhan belum dijawab, itu bisa tunggu dulu, bisa tidak. Nek yo lah wis langsung kabul kajate, gak masalah, tinggal happy ya piye. Nek belum dijawab, sabar. Kalau tidak, ya Tuhan mesti
menyatakan kuasanya. Ya, oke, sampai sini aja. Jadi ada petunjuk. Ya, berdoa bukan cuma mohon, tapi minta petunjuk. Dapatkan petunjuk itu dari Tuhan. Ya memang waktunya ya. Anda bisa baca firman Tuhan. Ya gini saudaraku. Ya terakhir nih, supaya Anda ngerti petunjuk itu dari mana ya. Nanti, Pak cari petunjuk, kemana Pak? Yakobus 3, ayatnya berapa nih ntar? Yakobus pasal 3, tadi ya, saya sudah, tadi belum sempat dibaca ya. Yakobus 3 berapa tadi? 8 ya? Mbak Septi? Berapa tadi? Mulai, 13, sorry. Ayat terakhir, kita akan bahas ini, setelah kita tutup. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi perbuatan kita ini berdasarkan hikmat. Anak Tuhan harus begitu. Yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, orang yang bijak bisa dilihat dari kelakuannya, tingkah lakunya, perbuatannya, kelihatan. Yesus ngomong buah yang baik, pohon yang baik dilihat dari buahnya. Tahu pohon ini baik atau enggak. Orang Kristen ya gitu, lihat dari buahnya ya. Apakah perbuatannya ini lahir dari ya lemah lembutan oleh hikmat. Terus harusnya keluar dari hikmat. Terus jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ya toh, jangan iri, mementingkan diri, memegahkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran. Terus itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Jadi kalau ada iri hati, mementingkan diri sendiri, apa tadi terus segala macam tadi, itu bukan hikmat dari atas, tetapi dari mana? Tetapi dari dunia. Terus? Dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ada 3 loh, dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nanti kita bisa bahas ini lain waktu ya. Ada 3 hal yang menjadi godaan kita. Dunia, nafsu kita, setan-setan. Terus? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi segala macam perbuatan jahat, segala macam kejahatan, dosa itu dimulai dari mana ternyata? Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada apa? Chaos, kekacauan, dan segala macam kejahatan. Tadi kan kenapa terjadi pertengkaran segala macam, rumah tangga enggak harmonis, hubungan enggak baik, segala macam. Itu karena ada iri dan egois, selfish. Ya saya enggak bahas inilah, tapi saya mau bahas hikmat Allah, nanti enggak cukup waktunya. 17, ini. Tetapi hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas, bukan yang dari dunia, dari setan-setan, dari nafsu manusia. Tapi hikmat dari atas, dari Tuhan adalah pertama-tama murni. Murni itu maksudnya pure. Apa ya? Pure itu murni itu apa? Tidak ada campuran. Asli. Ya murni, asli. Jadi tulus, mungkin lebih tepatnya tulus. Anda melayani dengan tulus. Anda berbuat baik kepada seseorang dengan tulus. Anda melakukan segala sesuatu dengan tulus, murni. Selanjutnya pendamai. Yesus berkata, berbagailah orang membawa damai, kan disebut anak-anak Allah. Ada kedamaian di situ. Ketika Anda ada di situ, keadaan jadi damai. Rumah tanggamu damai. Saudara, kalau rumah saya tangga nggak damai, jangan dengar khotbah saya. Berarti saya nggak ada hikmat yang dari atas. Rumah saya sendiri nggak damai. Loh kan hikmat dari atas ada pendamai. Saya nggak bawa damai buat istri. Saya nggak bawa damai buat anak-anak saya. Nggak bawa damai buat karyawan Anglo di tempat saya. Kalau nggak ada damai, jangan dengerin. Berarti bukan hikmat dari atas. Dari mana kalau nggak ada damai? Nggak murni, nggak tulus lagi. Maaf saudara, banyak nggak hamba-hamba Tuhan? Hati-hati saudara. Banyak nggak hamba-hamba Tuhan yang khotbah itu karena motivasinya duit. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Saya tadi koreksi diri saya. Jangan sampai, ini kan mau diundang nanti. Datang amplopnya gede. Saya sudah dalam, makanya daripada saya berdosa. Saya takut dengan nafsu. Wes tak tolak aja nanti. Tapi malah Pak, terima aja Pak, kita perlu beli anu. Ya wis lah, kok buat aku, buat anu. Saya takut soalnya. Jangan sampai, ya kuno berarti gak anu. Memang orang lain mungkin merasa saya tidak masalah, nggak apa-apa. Anda baik. Saya terus terang saya nggak baik. Saya
nggak mau dikuasai hawa nafsu. Jangan sampai melayani untuk mendapatkan uang. Saya bersyukur sudah diberkati Tuhan melalui pekerjaan usaha saya. Walaupun usaha pekerjaan sekarang juga lagi tantangan gitu kan, butuh, tapi tidak mau cari uang dari pelayanan. Harus murni, itu dari atas. Bawa damai, terus apa? Peramah. Terus? Penurut. Terus? Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Nah, buah yang baik kan buah roh, 9 buah roh itu. Terus? Dan tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Ini ciri-ciri hikmat yang dari atas, saudaraku ya. Hikmat dari atas. Ini ciri-cirinya, saudara. Dari mana kita dapat ini? Dari mana kita dapat hikmat ini? Yakobus 1 sudah saya khotbahkan di tempatnya Mbak Ani ya, mulai ayat 5. Nanti baca, tapi saya akan jelaskan, yang ini tidak usah dibuka. Tuhan itu punya banyak cara bicara kepada kita. Ini saya tutup ya. Tuhan bisa bicara dengan suara langsung, audible. Orang dengar suara langsung. Bisa nggak Tuhan ngomong? Kalau ada gereja yang lain nggak percaya urusannya, saya mau tanya, Tuhan bisa ngomong nggak? Tuhan saya nggak bisu. Tuhan saya bisa ngomong. Kalau kamu nggak percaya urusan kamu. Saya percaya Tuhan saya bisa ngomong. Cuman cara ngomongnya bisa langsung. Bisa suara lembut di dalam hati. Dan yang sering, yang umum, ini paling aman. Tuhan bicara melalui firman Tuhan, Alkitab. Tadi firman Tuhan datang, beri petunjuk. Tapi masalahnya kan tafsir, banyak orang nafsir macam-macam. Yang sebenarnya paling gampang, kalau saudara mau tahu, Roma 8:28. Ini caranya Tuhan ngomong yang paling spleng. Siapa Heru ya, mungkin sering-sering sama saya. Allah, ayo baca sama-sama, ini mesti hafal ayat hafalan. Roma 8:28, nggak usah dibuka. Allah turut bekerja dalam segala perkara atau segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pengalaman hidup kita ini Tuhan bisa bicara. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa bicara. Amin, saudaraku? Oh, ini yo. Ya kadang-kadang kasep. Walah, aku naik nyolong mlebu penjara yo, kasep. Ini hikmat Tuhan. Pengalaman kan? Oh, aku naik korupsi ngene yo, aku naik bujuk ngene yo, aku naik wis kejadian. Aku naik gak rajin berdoa, malah penuh hawa nafsu yo. Aku naik itu tidak bisa dibantah lagi. Tuhan turut bekerja mendatangkan, tapi supaya kita sadar gitu loh, saudaraku. Oke, jadi Yakobus 1:5 tadi. Yang bukan dibuka, yang anu tadi. Yang Yakobus 1:5. Kita tutup ayat ini. Kalau Anda mau hikmat, lakukan ini aja, saudara. Kita tutup. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi gampangnya minta pada Tuhan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Pasti diberi enggak, saudaraku? Pasti. Asal coba bawahnya itu. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Iman itu penting enggak, saudara? Penting. Banyak orang enggak sudah berdoa, Pak. Udah minta petunjuk, kok belum selesai, ini yang ketiga lah mungkin. Tidak dengan iman. Kalau orang enggak punya iman, seperti apa yang terjadi? Terus baca. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang berdoa tanpa iman tidak tenang hidupnya, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi gini, saudaraku, ini jadi tiga ya. Pertama, kalau Anda mau mendapatkan sesuatu, ada tantangan, perlu berdoa atau memohon kepada Tuhan. Yang kedua juga bukan cuma mohon, minta petunjuk, minta hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, tidak boleh bimbang atau percaya. Yang pasal Yakobus tetap pasal 5 ayat 15, ini Yakobus semua. Tutup ini. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan bahkan dia. Orang sakit, ada doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bahkan bukan hanya disembuhkan, berarti penyakit ini karena dosa juga. Bahkan dosanya pun kalau dia sembuh berarti
dosa yang penyebab penyakit pun ikut diampuni karena penyebab karena akibat sakitnya pun sembuh. Berarti penyebabnya juga sekaligus diampuni oleh Tuhan. Terus terakhir 16. Ini ayat terkenal ini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh, saling mengaku dosa. Ini jadi keempat. Ternyata perlu ngaku dosa. Tuhan, maaf, Anda mengaku dosa itu bukan berarti Tuhan tidak ngerti. Perlu ngaku kayak hakim ya. Kalau ngaku baru dihukum. Enggak. Ini bicara kejujuran, ketulusan. Tadi kan hikmat yang dari atas itu murni, tidak munafik. Apa adanya dengan Tuhan kita tidak usah nutup-nutupi. Saya mau tanya, bisa enggak kita menutupi diri kita dari Tuhan? Tuhan tahu enggak apa adanya kita? Tuhan ngerti buat apa kita munawar tadi, munafik. Udah apa ada, inilah aku Tuhan. Ini aku Tuhan, apa adanya Tuhan. Ya seperti ini aku Tuhan. Ya kan? Daripada menyembunyikan dosa, kenapa enggak ngaku sama Tuhan? Tahu enggak kamu berbuat dosa? Tuhan enggak apa yang kamu pikirkan? Tuhan tahu enggak kejahatan-kejahatan dalam hati dan pikiranmu? Belum kamu lakukan Tuhan sudah tahu. Bahkan yang sudah kamu lakukan pun Tuhan tahu. Orang enggak ada yang tahu, Tuhan tahu. Makanya penting ngaku dosa ini. Kalau di Katolik dipraktekkan ini ya, ada apa ini? Pengakuan dosa pendeta. Ya, enggak, kalau di kita sih enggak harus, Anda bisa datang sama Tuhan. Tapi kalau Anda merasa belum beres, silakan datang. Ya, kita sebagai hamba Tuhan akan bantu mendoakan. Kan yang masalahnya kan masalah tertuduh tadi kan. Terus diampuni durung. Ini kan jadi hidupnya jadi enggak tenang, enggak damai kan, jangan sampai. Kan bawa damai hikmat dari atas. Hidupmu enggak damai itu runyam loh saudaraku. Ya, hendaklah kamu saling ngaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Kenapa doa enggak dijawab-jawab? Kenapa enggak sembuh-sembuh? Maaf, karena ternyata tadi kan kalau ada dosa, dosanya diampuni, Tuhan membangunkan ada iman. Bagaimana orang bisa percaya kalau dia sendiri merasa berdosa? Tuhan, aku orang berdosa, takut ya. Datang sama Tuhan takut, kok doaku dijawab gak? Bagaimana punya iman? Dia sendiri merasa dirinya penuh dosa, tidak mungkin diampuni Tuhan. Loh ya, apa doanya dijawab? Makanya mengaku dosa itu penting gak, saudaraku? Penting. Ayo lakukan secara pribadi. Yang kedua kalau minta bantuan, silakan. Di sini tidak wajib. Karena maaf, saudaraku, kalau cuman rutinitas ngaku melakukan lagi itu pas malu kan. Lebih baik kau dengan Tuhan, hamba Tuhan membimbing saja. Untuk bantu kuatin, kasih firman yang menjadi hikmat. Oke, supaya kamu sembuh. Baca sama-sama yang terakhir. 1, 2, 3. Doa orang yang benar. Berarti ada pemberesan dalam hidupnya. Ada iman juga. Ya, dan bila dengan yakin didoakan. Sangat besar. Bukan cuma besar, sangat besar kuasanya. Hari ini kita belajar doa. Ishak mengalami, minggu depan saya akan lanjutkan. Tantangannya tambah besar. Tapi doanya dijawab. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan. Ada besar, sangat besar kuasanya. Saya berharap pulang dari tempat ini, Anda tidak usah kemana-mana. Pergi cari Tuhan. Berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Datang, lah masanya gitu, datang pada Tuhan itu harus dengan iman. Katakan iman, 1, 2, 3, iman. Kalau Anda tidak percaya, orang yang bimbang, mendua hati, tidak tenang hidupnya. Gak dapat apa-apa. Jangan mengira mendapat apa-apa. Eman, saudaraku. Dan yang keempat, ada pengakuan dosa, ada kemurnian. Murni, tidak munafik. Dengan Tuhan kita membuka diri. Tuhan ini aku. Apa adanya aku Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan semua pada Tuhan. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita hari ini. Musik bisa maju ke depan. Mari datang pada Tuhan, saudaraku. Tuhan Maha tahu, Tuhan ngerti segalanya. Transparan, hidup kita di hadapan Tuhan transparan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati